Baik, kita bukan mencari popularitas. Tidak ada hal-hal sensasi yang mau kami sampaikan. Kami hanya mengingatkan bahwa kita sudah di akhir zaman. Kita tidak pernah menyampaikan tanggal dan tahun kecuali kalau ada hadis sahihnya. Kita tidak berani mengatakan sesuatu itu dengan kalimat pasti kecuali bagi kami hanya cukup menyampaikan tanda-tandanya. Ini hadisnya, ini faktanya. Ini dalilnya dan riwayatnya, statusnya begini, ini realitanya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Dua ustadz yang bicara tentang akhir zaman bertemu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa materi ini paling Allah ridhoi untuk disampaikan. Menjelang kiamat, kata Rasulullah SAW, tidaklah terjadi kiamat sampai terlebih dahulu akan menjadi langkah da'i-da'i dan ulama yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman kepada umatku. Ketika Dajjal keluar, sudah tidak ada lagi da'i dan ulama yang membicarakan tentang Dajjal di mimbar. Nah, ini kelangkaan ini bukan berarti tidak ada, tetap ada, tapi tidak banyak. Di seluruh negara saya perhatikan, baik Indonesia, hanya beberapa orang yang bisa saya ingat namanya. Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Alfian, Ustadz Abu Fatihah Al-Nani, dan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali. Ya, tidak berapa banyak orang-orang yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ada satu hal Ustadz yang agak saya perhatikan, di mana-mana daerah yang kita datangi dan kita berbicara kepada mereka tentang akhir zaman, Allah datangkan hujan di daerah itu pada waktu kita ngaji. Itu sering terjadi. Dan Masya Allah, ini sangat yakin bahwa apa yang kita lakukan ini, materi yang kita angkat ini adalah materi yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bukan mencari popularitas. Tidak ada hal-hal sensasi yang mau kami sampaikan. Kami hanya mengingatkan bahwa kita sudah di akhir zaman. Kita tidak pernah menyampaikan tanggal dan tahun kecuali kalau ada hadis sahihnya. Kita tidak berani mengatakan sesuatu itu dengan kalimat pasti kecuali bagi kami hanya cukup menyampaikan tanda-tandanya. Ini hadisnya, ini faktanya. Ini dalilnya dan riwayatnya, statusnya begini, ini realitanya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Apa yang selama ini saya sampaikan sementara saya belum melihat, hanya melihat di YouTube, hanya mendengar orang yang pulang, langsung saat itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Apa-apa yang saya ceritakan, baik tentang Syam secara umum atau Palestina, dan juga tentang Bukit Tursina. Ada apa dengan Bukit Tursina di akhir zaman? Saya lihat, saya dekat, menggigil saya, dan dengan di depan jamaah kami menangis bersama-sama di lembah Tursina. Lembah di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Lembah di mana nanti Dajjal juga Allah haramkan dan tak bisa masuk ke dalam lembah itu. Lembah di mana pohon yang Allah jadikan sebagai media untuk berbicara dengan Nabi Musa masih ada di sana, pohon itu sampai sekarang ini. Kami masuk ke sana, kami lihat kastilnya dari dekat. Kami lihat mana air di mana Nabi Musa menimba air untuk diberi makan pada ternak dua putri Nabi Syuaib. Masya Allah, kami lihat Pak. Dan kami lihat juga jalur mana Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti naik ke atas. Ya Allah, bagaikan benteng yang kokoh, mengerikan Bukit Tursina itu. Pantesan Imam Mahdi dan Nabi Isa dihalau oleh Allah, larilah kalian ke atas gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu nggak bisa dilawan. Walaupun Anda memiliki ilmu kungfu Bruce Lee, Anda sehebat Jackie Chan, atau siapa itu Ong Bak itu, Anda tak akan mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini diberi oleh Allah jumlah yang sangat banyak sekali, dan mereka ahli dalam seluruh senjata manual. Jadi solusi di akhir zaman, larilah ke Gunung Tursina. Lah itu yang tinggalnya di sana. Kita yang tinggal di sini mau ke Tursina gimana caranya? Teknologi udah nggak ada. Apakah Ya'juj Ma'juj nyampe nanti ke Bandung? Antum tahu dari mana? Dari Ustadz katanya. Beres dia, selamat dia langsung. Lah saya tahu dari mana?
Rasulullah bersabda, tidak satu jengkal pun bumi ini melainkan Ya'juj dan Ma'juj nyampe ke situ. Artinya Ya'juj Ma'juj juga akan sampai ke. Jadi cara selamat dari Ya'juj Ma'juj beda dengan cara selamat dari Dajjal. Kalau cara selamat dari Dajjal Nabi ceritakan secara detail. Tapi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj Nabi tidak menceritakan. Kecuali hanya satu saja, lari dan sembunyi. Ya'juj Ma'juj itu tidak mempan dengan ayat kursi. Dia tidak akan gentar, ya. Kita bacakan kepadanya Yasin, Al-Quran 30 juz. Bagi mereka asal didapati manusia di luar ras mereka, mereka bantai. Mau laki-laki, wanita, tua, muda, ibu-ibu, cantik pun mereka nggak akan naksir. Ya, bapak-bapak walaupun kuantengnya selangit, mereka tidak akan pelihara bapak. Pokoknya asal ketemu manusia di luar ras mereka, mereka bantai. Jadi cara selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sembunyi. Nah di sini adalah puncak daripada perhara akhir zaman. Puncak diartikan apa? Banyaknya angka kematian dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Namun alhamdulillah Ya'juj dan Ma'juj berakhir nanti dengan doa Nabi Isa alaihissalam di atas Gunung Tursina. Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi, ya Allah, binasakan Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Allah datangkan binatang-binatang kecil yang mengguritai seluruh tubuh Ya'juj dan Ma'juj serentak satu muka bumi, bagaikan bakteri, kuman, ulat dan sebagainya, sehingga mereka pun hancur, mereka mati dalam keadaan membusuk. Sehingga hewan apapun, burung-burung terbang apapun yang terbang di muka bumi ini, mereka akan mati saking kuatnya wabah yang dibawa oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu Nabi Isa kembali berdoa, ya Allah, bagaimana cara kami membersihkan bumimu? Tidak ada daya pada kami. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan caramu ya Allah. Hari yang terang benderang, langit yang siang bolong, matahari yang terik, tiba-tiba menjadi gelap gulita seperti malam tak ada awan. Maaf, seperti malam tak ada bintang. Gelap gulita. Apa yang terjadi? Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, turun dari langit burung-burung yang sangat banyak berlapis-lapis. Burung itu lehernya saja mirip bentuk lehernya dan besarnya dengan leher-leher onta. Burung tersebut menukik ke bumi, berlapis-lapis. Saking tebalnya lapisan-lapisan burung ini, tidak ada satupun celah matahari bisa masuk ke bumi. Gelap gulita mendadak. Dan setiap burung mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa pergi. Kalau bapak ibu bertanya, Pak Ustadz, di manakah Allah simpan sekarang burung-burung yang begitu besar dan banyak? Jawabannya, entah. Allahu a'lam. Tak ada riwayat yang menceritakan di mana Allah simpan burung-burung itu sekarang. Itu bukan urusan saya. Kemana bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dibawa Ustaz? Entah. Saya juga tidak tahu. Allahu a'lam. Yang jelas riwayatnya ada. Burung ini datang, mengambil bangkai-bangkai dan dibawa pergi. Kembalilah langit menjadi terang. Tapi serpian-serpian ulat yang berserakan, pecahan-pecahan daging bangkai Ya'juj Ma'juj yang ada di muka bumi, busuk bumi ini, menyebabkan Nabi Isa kembali mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, ya Allah, turunkan hujanmu, bersihkan bumimu ya Rabbana. Maka 3 hari berturut-turut Allah turunkan hujan. 3 hari berturut-turut. Sisa-sisa bangkai, ulat-ulat, serpen-serpen daging yang membusuk Ya'juj Ma'juj dibawa oleh air hujan ini menuju ke laut dan dihabisi oleh ikan-ikan yang ada. Kemudian bumi menjadi steril kembali dan bersih, terang benderang. Maka mulai saat itu manusia memasuki fase kelima. Fase kelima secara total dan maksimal Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.